Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'du. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti melaksanakan kegiatan pondok Ramadan. Untuk itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini Bapak akan memberikan materi tentang puasa pada Pondok Ramadan hari pertama, Senin tanggal 18 Mei 2020. Anak-anakku yang kami banggakan, puasa secara bahasa itu mempunyai arti menahan segala sesuatu, imsakun. Secara istilah, puasa itu adalah menahan diri dari semua yang membatalkan, dari semua yang membukakan puasa kita, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga tampak olehmu benang putih dari benang hitam dari fajar. Anak-anakku sekalian, itu pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Baiklah, Bapak akan lanjut ke rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat pada malam hari. Anak-anakku sekalian, ketika kita puasa Ramadan, maka niat harus kita baca pada malam hari sebelumnya. Contoh, kita puasa hari ini, tadi malam kita harus sudah niat puasa. Karena kalau kita tidak niat puasa pada malam hari tadi atau kemarin, maka puasa kita tidak sah. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, lam yujma'is siyam fala qablal fajri fala siyamalah. Saya ulang, man lam yujmi'is siyam qablal fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat pada malam hari, maka puasanya tidak sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5. Kemudian fardu atau rukun dari puasa yang kedua adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, terbitnya fajar itu kapan? Ya, terbitnya fajar itu yang paling gampang adalah ketika imsak sudah berbunyi, maka kita sudah jangan makan dan minum lagi. Nah, karena ketika itulah ya waktu-waktu terbitnya fajar. Kita tidak tahu pasnya, tapi perkiraan terbitnya fajar waktu imsak itu. Maka ketika imsak kita harus sudah menahan atau tidak makan dan minum sampai pada tenggelamnya matahari atau maghrib. Itu anak-anakku dua fardu dari puasa. Harus kita ingat, harus kita camkan. Nah, kemudian yang ketiga anak-anakku, Bapak akan menyampaikan apa saja yang bisa membatalkan puasa kita. Tadi pada rukunnya yang kedua, kita kan harus menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Maka
sekarang kita belajar apa saja yang bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum yang disengaja. Ya, ini jelas karena dalam rukunnya kita harus menahan itu. Jangan sampai kita makan dan minum yang disengaja. Loh, kok Bapak mengatakan makan dan minum yang disengaja? Ya, karena kalau makan minum kita di siang hari dan itu lupa, tidak sengaja, maka makan dan minum kita itu tidak apa-apa. Tetapi ketika sudah menyadari, maka kita harus segera menghentikan makan dan minum tersebut dan melanjutkan puasa kita. Seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, man nasiya fahuwa shaimun fa'akala au syariba falyutimma shaumuhu fa inna at'amahullahu wasaqahu. Barang siapa yang lupa padahal dia berpuasa, lupa makan dan minum, maka sempurnakan, lanjutkan puasanya. Karena pada hakikatnya Allah telah memberikan rezeki berupa makan dan minum tersebut. Rawahul Bukhari. Jadi menurut hadis ini, ketika kita pada siang hari waktu puasa Ramadan kita lupa makan atau minum, maka puasa kita tidak batal. Tapi kalau makan dan minum itu disengaja, otomatis puasa kita batal. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Nah, muntah yang disengaja sama seperti makan dan minum tadi. Kalau muntah kita tidak sengaja, mungkin karena masuk angin atau apa, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Tetapi kalau muntah kita itu disengaja, mungkin kita ya bermain, jari-jari kita masukkan ke lubang mulut kita, kemudian kita muntah, maka puasa kita akan batal. Itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, man dzara'ahul qai'u falaisa alaihi qada'un wa minas taqa'a amdan fal yaqdi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Siapa yang muntah tapi tidak disengaja, maka dia tidak wajib mengqadha. Tetapi kalau muntahnya disengaja, maka dia wajib mengqadha. Berarti puasanya batal. Itu kalau disengaja. Kemudian anak-anakku yang kami cintai, yang membatalkan puasa kita nomor 3 adalah bersetubuh pada siang hari tentunya. Nah, ini bagi yang sudah punya suami atau istri, ya harus hati-hati, jangan sampai ketika siang hari melakukan hubungan suami istri, karena otomatis langsung puasanya batal. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 180 sudah diterangkan, uhilla lakum lailatas syamir rafatu ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kamu untuk bergaul dengan suami kamu, dengan istri kamu pada malam hari. Nah, berarti pada siang hari tidak diperbolehkan karena dapat membatalkan puasa. Lah kalau itu tetap dilakukan bagaimana? Ya otomatis ada kifarohnya, ada kafarohnya. Dan itu berjenjang. Yang pertama, dia harus memerdekakan budak dulu. Kalau tidak mampu, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada tidak digangi sama sekali. 2 bulan, bertambah berat kan? Nah, kemudian baru kalau itu tidak mampu lagi, maka harus melakukan tahapan ketiga. Apa itu? Memberi makan 60 fakir miskin, ya. Memberi makan 60 fakir miskin. Lah anak-anakku sekalian, itu yang nomor 3. Kemudian
Nomor 4, yang bisa membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid atau nifas. Ya, atau darah nifas itu darah setelah melahirkan. Nah, ini bagi anak perempuan, orang perempuan ketika sudah balik keluar darah haid. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Misalnya yang sudah balik zuhur keluar haidnya, maka puasanya batal. Kurang 1 menit dari maghrib keluar darah haid, maka puasanya juga batal. Begitu juga ketika Ramadan puasa siang hari, ada orang perempuan yang melahirkan, maka otomatis puasanya batal. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Aisyata kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, kami diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Itu mempunyai arti bahwa ketika keluar darah haid, keluar darah nifas, maka puasanya batal. Yang nomor 5, anak-anakku, yang membatalkan puasa adalah gila. Ya, walaupun toh sebentar, gila pada siang hari. Ini dapat membatalkan puasa. Walaupun itu hanya 1 menit gilanya misalnya, langsung puasanya batal. Yang nomor 6, yang bisa membatalkan puasa adalah keluar mani dengan sengaja. Ya, berarti ada kesengajaan untuk mengeluarkan, ya, mani atau sperma. Ini dengan cara apapun, kalau memang sengaja untuk mengeluarkan mani, maka puasanya batal. Ya, beda ketika bermimpi. Seandainya, ya, anak laki-laki yang sudah balik bermimpi, apakah batal? Boten. Karena itu tidak disengaja. Beda lagi nggih, karena mimpi. Nah, ini anak-anakku, ya, ada 6 hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya ada yang puasa kita tetap sah, tetapi pahalanya itu hilang. Ya, jadi ada 5 hal yang dapat, ya, membatalkan pahala puasa. Ya. Dalam arti puasanya tetap sah, tapi nggak dapat pahala sama sekali. Apa 5 hal tersebut? Ya, yang pertama adalah berdusta, berbohong. Ya, hati-hati anak-anakku sekalian, jangan sampai ketika kita berpuasa kita melakukan dusta, berkata tidak benar, tidak jujur. Itu dapat membatalkan pahala puasa kita. Seperti, ya, dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, tetapi justru dia mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lah, karena itu jangan melakukan dusta, berbohong pada siang hari ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah riba, menggunjing atau ngerasani. Kalau ini dilakukan, maka puasa kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 3 adalah mengadu domba, ya, adu-adu. Ada teman baik-baik, sahabat baik, diadu domba. Ya, yang satu diberi informasi A, yang satu diberi informasi B, sehingga temannya ini berselisih, bahkan sampai bermusuhan. Nah, kalau ini dilakukan, itu juga dapat membatalkan pahala puasa kita. Nah, kemudian yang nomor 4, anak-anakku sekalian, yang dapat membatalkan pahala puasa kita adalah memandang dengan syahwat. Ini hati-hati, nggak terasa, ya. Kita jalan-jalan memandang sesuatu yang bisa memunculkan syahwat kita. Nah,
itu pahala puasa kita hilang. Kita melihat televisi, kemudian kita melihat sesuatu yang dapat menggugah birahi kita, maka itu dapat menghilangkan pahala puasa kita. Jangan sampai, kita hati-hati ya. Kemudian yang terakhir anak-anakku, perkara yang dapat membatalkan pahala puasa kita adalah sumpah palsu atau kesaksian yang tidak benar. Nah, ini hati-hati ya. Ini berhubungan dengan kesaksian. Kalau kita diminta bersaksi tentang sesuatu, maka kita harus mengatakan sesuai apa adanya, apa yang benar kita katakan ya. Kenapa? Karena ketika kita memberikan kesaksian palsu, maka sama dengan kita memenangkan sebuah pihak dan mengalahkan pihak yang lain yang sebenarnya benar. Dan ketika itu kita lakukan, maka kita ya memberikan kemenangan kepada kezaliman dan menutup kebenaran. Artinya mengalahkan kebenaran. Itu dapat membatalkan pahala puasa kita. Anak-anakku sekalian, ini 5 perkara yang harus kita jaga. Jangan sampai kita sudah susah-susah menahan lapar, menahan haus, tapi pahala puasa kita tidak kita dapatkan. Iman sekali ya, karena puasa itu sorok ya. Anak-anakku sekalian, hikmah puasa saya sebutkan saja karena waktunya mungkin sudah banyak ya. Hikmah puasa itu, 1, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita akan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ibrahim ayat 7, silakan dibaca. Kemudian yang kedua, hikmah puasa itu dapat mendidik amanah kita ya. Puasa itu dapat mendidik kejujuran kita, karena dengan kita melaksanakan puasa dengan baik, maka sebenarnya kita sudah melaksanakan amanah Allah, perintah Allah ya kepada kita. Kita sudah melaksanakan kejujuran, karena sebenarnya puasa itu hanya kita dengan Allah yang tahu, yang lain tidak. Karena itu dalam suatu hadis qudsi itu disebutkan puasa itu untukku, kata Allah ya, maka aku akan membalasnya sendiri. Lah berarti di situ ada nilai yang lebih dari ibadah puasa. Ya, kemudian yang ketiga, puasa itu dapat mendidik kita, mengasah rasa kasih sayang kita kepada orang yang tidak punya. Dengan zakat, ya dengan bersedekah, kita itu dididik oleh Allah untuk mempunyai belas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, dengan puasa kita sehat. Sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Anak-anakku sekalian, ini yang dapat Bapak sampaikan pada materi pertama, hari pertama dari Pondok Ramadan MTS Al Ihsan Krian. Semoga memberi manfaat kepada kalian. Kita tutup dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a wa waladan salihan yad'u lana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa qira'atana wa tammim taqsirana ya ilahana ya rabbal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.